Kita tanya dulu dari kacamata Pawin, tips Ya. memilih partner bisnis yang baik itu kayak gimana sih sehingga orang bisa tenang gitu? Oke, kalau dari saya pribadi ada 3 hal yang saya lihat ya. Yang pertama itu dari cek reputasi. Jadi entah ini teman atau Hmm. bukan teman, yang pertama kita harus lakukan adalah cek reputasinya. Jadi dia pernah bisnis atau enggak nih sebelumnya. Terus kalau misalnya dia pernah menjalankan bisnis, sekarang bisnisnya gimana nih kondisinya? Kalau misalnya bisnisnya gagal sebelumnya, kenapa? Hmm. Dan ini informasinya perlu kita gali nggak dari orangnya langsung, tentu harus dari orang-orang sekitarnya. Karena kalau kita tanya langsung ke orangnya, kecenderungannya akan kalaupun dia di Bias posisi ya. nah, dia akan posisikan yang satunya lagi yang salah gitu. Jadi Oke. kita perlu lebih menyeluruh gitu untuk cek reputasi orangnya. Nah, kalau dia belum pernah berbisnis, sama juga. Tetap kita harus tahu orangnya seperti apa. Jadi Hmm. hubungan kerja sebelumnya. Jadi paling enggak kita harus tahu bergaul dengan teman-temannya. Nanti kita bisa tanyakan tuh orangnya seperti apa di lingkungan kerjanya. Itu akan memberikan gambaran bagaimana orang ini nanti ketika jalan bisnis sama kita. Nah, ini yang pertama, reputasi. Yang kedua, itu adalah argumentasi. Nah, ini salah satu yang cukup penting menurut saya, karena di dalam bisnis itu seringkali kalau misalnya di awal-awal, keputusan-keputusan terkadang diambilnya itu sesama pendiri masih ya terserah-terserah gitu ya, karena uangnya belum kelihatan, perusahaannya belum tumbuh besar gitu. Tapi di satu titik tertentu, ketika uangnya udah kelihatan atau perusahaannya misalnya rugi gitu, ada keputusan penting yang mesti diambil. Terkadang argumentasi itu akan sifat asli dari argumentasi pendiri itu muncul. Oke. Nah, kita perlu tahu nih orang ini yang akan jadi partner kita, dia sifatnya seperti apa. Kan orang macam-macam. Ada orang yang dia dominan. Jadi dominannya itu kalau dia mengeluarkan pendapat, dia sama sekali nggak mau mendengar dari lawan bicaranya. Tapi ada orang yang dia dominan, mengeluarkan pendapat, tapi dia bisa mengerti lawan bicaranya punya pendapat. Nah, ini kita mesti tahu caranya. Kita coba diskusi, ya ajak ketika kita berbicara itu coba diskusi tentang satu hal yang dia memiliki pandangan tersendiri. Terus coba kita lempar satu pandangan yang kita miliki. Kalau bisa nih di hal yang dia sukai nih. Nah, coba lihat nanti di sana argumentasinya seperti apa? Apakah dia bisa mengerti atau dia ngotot dengan dia punya argumentasi, itu kelihatan sih. Dan ini kemungkinan besar akan tertranslasi ketika menjalankan bisnis bareng, terutama di saat-saat krusial. Itu yang kedua. Oke, Jadi dari argumentasi itu tadi yang baiknya apakah tipenya yang bisa mempertahankan pendapatnya atau bisa mempertahankan pendapat tapi juga bisa menerima pendapat orang lain? Yes. Oh, kalau idealnya sih memang yang bisa menerima ya. Jadi nggak cuma satu arah. Karena memang kadang ada sih orang tipe-tipe yang dia ketika mengeluarkan pendapat ya dia nggak mau dengar dari luar nih. Nah, ini yang perlu dihindari sih, karena agak susah nanti kalau mau ngambil keputusan nggak bisa mendengar pendapat dari berbagai pihak ya sebagai pendiri bisnis gitu. Itu yang kedua nih, argumentasi. Betul. Ketiga, ini integritas. Nah, ini cukup umum ya, kayaknya semua pebisnis pasti akan lihat ini. Jadi kalau integritas ini lihat dari hal-hal yang kecil. Jadi misalnya kalau dia pernah pinjam uang, seperti apa dia treatmentnya nih terhadap orang yang dia pinjam uang. Kalau misalnya dia nggak bisa bayar, dia seperti apa. Terus coba kita ajak main game kecil aja yang sifatnya kompetisi gitu. Coba lihat kalau misalnya dia di posisi kalah, dia akan berusaha untuk curang supaya bisa bareng bisa menang nggak gitu, biar bisa bersaing. Nah, ini ada salah satu pebisnis yang idola saya ya, tapi saya mungkin nggak sebut namanya. Boleh yang dong disebut namanya. Dengan menggunakan cara ini juga ya. Jadi dia tiap kali mau cari partner ataupun orang kepercayaan itu diajak main golf. Nanti dia lihat kalau misalnya orang ini dia pada saat bolanya masuk ke rumput tinggi gitu ya, dia ada nggak dia kayak dia sengaja supaya dia bisa nilainya menyaingi nih, supaya dia nggak kalah, nggak jauh. Nah, hal-hal kecil seperti ini terkait integritas itu biasanya bisa tertranslasi juga di bisnis. Jadi idealnya kita harus cek sih dari sisi integritas orangnya. Nah, jadi tiga itu sih, reputasi, argumentasi, dan integritasnya. Kalau saya pribadi lihat checklistnya itu sih. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan ketika memilih partner bisnis ya. Yang Betul. pertama tadi reputasinya kita cek bibit bebet bobotnya. Jadi milih partner bisnis tuh kayak milih jodoh juga ya Mas ya Pak Win. Iya betul. Kalau kira ada orang yang bilang ya kalau misalnya kita pacaran nikah sama
teman doang itu kan beda ya. Nah, kalau partner bisnis juga sama nih. Karena kalau kita teman mungkin hahaha doang. Tapi ketika kita berpartner, tiap hari kita ketemu, kita diskusi bareng, ada masalah juga diskusi bareng. Dan ini ada kaitannya dengan uang gitu. Ya. Jadi emang beda banget sih sama dengan pertemanan biasa ya. Oke, ya beda sih. Karena yang diributin nih nggak cuma soal keluarga tapi juga soal uang ya. Lebih Betul, utamanya bisnis itu. Oke, reputasi, argumentasi dan juga integritas. Tiga-tiganya ini terdengar gampang sepertinya kalau mau dicari. Padahal kalau dilakukan pada kenyataannya susah juga. Kadang-kadang orang bilangnya kayak milih kucing dalam karung gitu loh. Sehingga pertanyaan yang timbul akhirnya adalah apa poin atau mungkin indikator terakhir ketika kita bisa memastikan bahwa wah ini adalah partner yang tepat nih gitu. Indikator terakhirnya apakah dia partner yang tepat atau enggak? Iya. Ujung-ujungnya kalau saya pribadi lihat komitmennya ya, di luar dari komitmen dia, misalnya kita ada ide mau jalanin satu bisnis bareng nih, komitmennya dia seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang sama-sama memang mau gedein gitu ya, biasanya sih nanti bisa toleransi di berbagai hal yang friksi di tengah jalan gitu sih. Jadi komitmennya dia memang misalnya dia kerja, dia mau full time bareng bisnis sama kita gitu, nggak setengah-setengah. Terus kemudian dari sisi visinya juga sama, ini mau gedein bisnisnya jangka panjang sampai besar. Jadi mungkin ujung-ujungnya kalau ditanya sih dari komitmennya ya, kalau komitmen itu bisa ada toleransi sih dari friksi-friksi yang timbul di belakangnya ya. Oke, komitmen berarti ya, kita harus lihat komitmen. Ini juga susah nih lihat komitmennya bener-bener apa enggak.